cintaku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali, saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam, sholat tahajud. Rasulullah juga melukiskan indahnya suami istri yang saling membantu untuk menjalankan sholat tahajud. Sangat romantis, penuh dengan kasih sayang dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah merahmati seseorang yang bangun pada malam hari lalu menegakkan sholat tahajud. Dia bangunkan istrinya, lalu dia menjalankan sholat malam. Jika istrinya enggan, maka ia percikan air ke wajah istrinya. Dan Allah merahmati perempuan yang bangun pada malam hari lalu melaksanakan sholat. Ia bangunkan suaminya, jika suaminya enggan, maka ia percikan air ke wajah suaminya. Ini gambaran rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa ahrijni muhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Mas, aku tahu Mas Samsul pasti letih sekali karena baru tidur 1,5 jam yang lalu. Tapi aku harus membangunkanmu, Mas, supaya Mas gak kehilangan keutamaan sholat malam. Mas Syamsul, bangun Mas, tahajud dulu.
Mas, bangun dulu Mas, tahajud. Astagfirullah. Zi, kamu tuh apa-apaan sih, Zi? Mas, aku ini cuma mengamalkan hadis yang pernah Mas Syamsul ceramahkan di masjid. Hadis yang mana? Kamu tuh ganggu Mas lagi tidur, kamu tahu? Hadisnya berbunyi begini, Mas. Allah merahmati perempuan yang bangun tengah malam, lalu ia mendirikan sholat. Ia bangunkan suaminya. Jika suaminya enggan, maka ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Iya. Iya, kamu benar. Alaikum biqiyamil laili fa innahu dabus solihina qablakum. Hendaklah kamu membiasakan sholat malam, karena itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Zi, kamu anugerah terindah yang Allah berikan buat Mas. Terima kasih ya. Ayo sholat, Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Maaf Ustadz, perjalanan kita jauh, tapi panitia hanya menyediakan mobil tua. Gak apa-apa, yang penting gak mogok. Wah, Ya. insya Allah tidak Ustadz. Neng, Zi? tolong dong Neng, Neng beli uang Neng. Terima kasih banyak Neng. Semoga Allah memberkati Neng ya. Amin. Ya, amin. Kaum muslimin rahimakumullah, beribadah kepada Allah tanpa meminta pertolongan kepadanya adalah ibadah yang belum sempurna. Orang yang menganggap bahwa bisa beribadah tanpa pertolongan Allah akan jatuh kepada kesombongan. Ibadah yang dilakukan seperti itu akan menjadi sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengarkan satu ayat dari kitabullah, maka program live Ustadz Samsul mendapatkan respon yang sangat baik dari pemirsa. Di seluruh kota besar, program ini menduduki rating atas dengan share tayang tertinggi pada jam yang sama. Iya Pak, saya juga lihat kok Ustadz Samsul itu karismanya sangat luar biasa. Jadi bagaimana Bu? Bisa ditambah jam tayangnya? Banyak penonton yang meminta jam tayangnya ditambah Bu. Kita baru dapat jam tayang 4 kali seminggu dan itu sangat kurang. Penonton sangat menunggu-nunggu. Boleh, kita coba lihat bagaimana perkembangannya. Dan saya rasa Pak Dodi bisa langsung tanya sama beliau. Apa beliau bersedia kalau jam tayang ditambah? Baik Bu, segera saya laksanakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan dosa, maka akan tumbuh setitik hitam dalam hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, ini pesanan 30 kuenya ya. Bok ditambah ya kue Nek. Laris Alhamdulillah, saya usahakan ya Bu. Hari Neng Nadia, Kang Mas teh pan Ustadz terkenal. Nah, itu masih jualan kue segala. Justru yang kayak begini yang benar latihan mandiri. Ya, ya. Yang kemarin ya. Makasih banyak ya Bu. Aku lewu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pringisi Bu Siti, permisi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mohon maaf mengganggu sebentar. Ada kabar gembira. Saya membawa seseorang kiai besar. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Kiai Haji Sodrun Falafel. Sodrun artinya dada. Berarti saya ini orang terkemuka yang dihormati. Saya belasan tahun mungkin di Jeddah.
jadi imam besar di sana. Jadi berita gembiranya adalah beliau akan tinggal di sini bersama kita. Sudahlah Jo, promosinya hentikan. Saya teh lagi konsentrasi mendengarkan ceramahnya Ustadz Samsul. Tidak ada sesuatu bencana dan mudarat yang lebih besar di dunia dan akhirat selain dosa. Ini Ustadz mana yang ceramah? Kok dangkal dan cetek? Nggak ada ilmunya. Eta teh ceramah bagus. Kenapa kamu bilang cetek? Maksud kamu teh apa? Nggak pakai dalil-dalil, nggak pakai bahasa Arab. Ini ustad-ustadan ini. Kamu jangan melecehkan Ustadz Samsul ya. Sudah Bang Mahmud, sabar. Cok, nek pengumumannya udah selesai, pergi sana. Jangan bikin ribut di sini. Loh, saya ini membawa untuk kalian orang yang berkah. Kok malah dibilang ribut? Ya sudahlah. Monggo Pak Kiai, Monggo. Kita cari tempat lain saja. Di sini kayaknya nggak ngerti, Jo. Tidak menghormati kiai itu bisa mendatangkan malapetaka. Ayo. Orang model begitu mah nggak ada potongan kiai. Biarpun belasan tahun di Jeddah, paling juga ngajagain kandang onta. Sudah Bang Mahmud, jangan diteruskan. Bu, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke Jakarta, Ustadz? Iya, pesawat saya jam 5. Dari sini ke bandara berapa jam kira-kira ya? Perlu waktu 3,5 jam. Tapi Ustadz tenang aja. Jalanan juga nggak macet, Pak. Waktunya juga masih lama. Alhamdulillah. Saya mau ucapkan terima kasih ya. Semua sambutannya sangat hangat dan luar biasa. Kalau ada waktu, insya Allah kami kembali. Amin, insya Allah. Saya pamit semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, ya Pak. Ya sih. Silakan. Sebentar lagi kamu akan mendapat pelajaran yang tidak terlupakan, Ustadz Samsul. Ustadz Gadungan. Jangan pernah berani mengganggu aku. Jangan sekali-kali mengganggu aku. Kamu akan tahu sendiri akibatnya. Sebentar Pak, sebentar. Oke. Sebentar Pak. Ji, Ya, Mas. mau apa kan? Enggak apa-apa, Mas. Nat, Ya ampun, Mas Samsul tuh di mana sih? Susah banget dihubungin. Mas Samsul nggak apa-apa kan? iya iya. Siapa, Mas? Nadia lagi? Mas nggak kenal ini nomor siapa ini. Halo? Ini pelajaran yang pertama. Dan selanjutnya ada pelajaran lagi buat kamu, Ustadz Gadungan.
Halo, siapa nih? Anda siapa? Suatu saat kamu akan tahu. Halo? 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 Siapa, Mas? Ya Allah, Pak, cepet Pak, tolong Pak. Jadi semua berawal pada saat mobil yang kami tumpangi sedang melewati daerah pegunungan. Kalau saya perkirakan kecepatan saat itu sekitar 40-50 km per jam. Di salah satu belokan, saya melihat ada di depan saya satu buah motor yang mengarah ke mobil kami seperti akan menabrak. Saya tidak tahu apakah dia kehilangan kendali atau mungkin remnya blong. Tapi sopir yang mengendarai mobil yang kami tumpangi kemudian membanting setir ke arah kiri. Yang terjadi adalah mobil kehilangan kendali, kemudian masuk ke dalam jurang, berguling-guling 2-3 kali. Kemudian kecelakaan itu terjadi dan ya kami mengalami luka-luka ringan. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Allah masih memberikan kami keselamatan dan kami bersyukur atas hal itu. Alhamdulillah. Eta teh salah satu karomah buat orang baik seperti Pak Ustadz Samsul. Bener bang, luar biasa Ustadz Samsul. Kok mau dibodoh-bodoh? Apa maksud ente dibodoh-bodohin? Ente kalau ngomong yang bener deh. Itu kan jelas sandiwara. Kok mau dipercaya? Itu sudah diatur televisi. Semua dilebih-lebihkan. Seakan-akan Ustadz beneran. Mobil ringsek begitu kok masih selamat. Betul Pak Kiai, saya sepakat. Hanya seorang Kiai Sodron yang nggak bisa dikibuli sandiwara seperti itu. Ya, Sodron. Kiai, Sodron, kualat. Dengekeun joknya. Ustadz Samsul teh jelema jujur. Orang yang jujur tidak mungkin bersandiwara seperti itu. Bener tuh bang. Aneh tahu persis siapa Ustadz Samsul. Kalau kalian kagak percaya, yuk kita ke rumahnya. Hus! Masa kiai seperti saya disuruh menjenguk ustad-ustadan seperti itu? Ulah kurang ajar mana Sodronnya. Udah mah. Dihajar si Kuai. Dihajar si Kuai. Orang gila. Udah, dihajar si Kuai. Jenazah Bang Burhan udah dibawa pulang. Dan pemakamannya besok pagi. Ini adalah hal yang paling bikin gue sedih seumur hidup gue karena gue harus kehilangan abang gue satu-satunya. Sedih aja gak cukup. Bin, lo itu kan temen dekat abang gue. Bahkan lo pernah satu sel sama dia. Apa abang gue pernah titip pesan? Iya. Dia pernah berpesan sama gua kalau dia itu nggak bisa membalaskan dendamnya pada Samsul. Dan lo sebagai adik lelaki satu-satunya lo itu harus bisa membalaskan dendamnya pada Samsul. Itu tugas lo. Samsul. Ya. Gua akan bikin perhitungan sama orang yang namanya Samsul. Karena gua nggak akan pernah nyanyain pesan terakhir abang gua. Enggak. Dan gua akan membantu lo sekuat tenaga. Burhan itu dia teman baik gua di sel. Dia udah seperti saudara sendiri. Ingat nama itu, Samsul. Gue pegang ya, Ji. Samsul. Burhan tidak mati. Burhan nggak mati, Pak. Burhan, anakku nggak mati, anakku nggak mati.
kamu 3 hari yang lalu ya. Kamu nggak apa-apa, Berat. Ya Allah, Berat. Kamu nggak mati, nak. Kamu nggak mati, nak. Pak. Mau pulang sekarang? Iya, Pak, udah malam. Suamimu tidak bersikap kasar padamu. Bapak tenang aja, Pak. Kalaupun dia bersikap kasar, pasti Resna akan melawan kok. Kamu jangan membuat masalah dengan suamimu itu. Perangannya dingin dan kasar. 3 tahun di penjara, Papa melihat perangannya tidak berubah, malah semakin kasar. Papa khawatir dengan keselamatan kamu. Nanti mobilnya. Mau pulang ya, nanti aku ambil gerbang kamu. Oke. Hati-hati ya. Siapa perempuan tadi? Kamu punya kuping nggak? Siapa perempuan tadi? Namanya Isti. Kenapa? Ha? Kamu gak suka? Kamu jangan main-main ya sama aku ya. Kamu ada hubungan apa sama dia? Udahlah diem, kamu gak usah banyak ngomong. Gak usah nyuruh aku diem deh. Diem! Kamu mau marah-marah sekarang? Udah mabok? Bawa perempuan kamu marah-marah sama aku, iya? Kapan kamu mau insaf? Jawab. Kapan kamu mau insaf? Penjara tuh gak buat kamu jerak ya. Makin menjadi-jadi. Kamu itu lebih bodoh dari keledai. Keledai itu gak akan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Kamu 3 tahun di penjara. 3 kali di penjara. Masih juga gak kapok. Kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan bisa maju. Kamu gak akan pernah maju. Diam! Aku bilang diam, gak usah banyak omong. Jangan sampai aku buat kamu diam untuk selama-lamanya. Kau bilang aku kotor, ha? Kamu suci. Kau kira aku gak tahu? Kamu yang kotor. Apa maksud kamu? Selama aku di penjara, aku tahu sepak kerja kamu. Kamu menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Gak bisa nuduh aku sembarangan. Aku gak pernah melakukan... Ngelak, ha? Terserah. Kalau emang kamu mau ngelak ya udah terserah. Itu urusan kamu. Tapi aku udah tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Kamu gak bisa nuduh aku kayak gitu. Kamu gak tahu betapa setianya aku sama kamu di penjara. Kamu gak tahu aku di sini kayak gimana. Kamu gak tahu gimana keadaan aku di rumah. Setia! Setia. Kau kira aku anak kecil apa? Hah? Selama aku di penjara, badan aku terkurung di penjara. Tapi mata aku di mana-mana. Dan satu hal yang kamu lupa. Kamu ingat baik. Kalau sampai ada orang menyentuh kamu, dia berani menyentuh kamu, aku akan buat perhitungan sama dia. Kamu camkan itu. Bella, kenapa sedih? Kamu kan menang, sayang. Sebentar lagi dapat piala dan hadiah tuh. Gak usah sedih, Dok. Bella kecewa, Ma. Kecewa kenapa? Katanya Ustadz Syamsul dan Ustadz Azizi mau datang. Tapi mana?
Bella, Ustadz nggak ingkar janji kan? Ustazah. Akhirnya, pemenang pertama Lomba Baca Puisi Religi diraih oleh Della Fahrunisa dari SMT Anggota Jakarta Timur. Alhamdulillah. Ayo, Sekarang kita dengarkan pembacaan puisi dari sang juara baca puisi, Della Fahrunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin ibu. Karya Fatin Hamama. Jika ibu adalah matahari, aku tak ingin datang malam hari. Jika ibu adalah embun, selamanya ku ingin pagi hari. Jika ibu adalah hati, ku ingin selalu suci. Jika ibu mengerti, ku ingin dipeluk, menyandar setelah jauh berlari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Astagfirullah. Ada apa, Mas? Seorang narapidana bernama Burhan bin Anwar tewas keracunan karena overdosis. Polisi masih mengusut kasus ini untuk memastikan korban murni keracunan overdosis atau dibunuh. Burhan bin Anwar. Jangan-jangan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Syamsul. Burhan meninggal kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf, Bapak tidak sempat memberitahu. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Satu hal yang mengganggu pikiranku saat melihat kau tidak datang ke pemakaman. Bahwa mungkin kau masih sulit memaafkan Burhan. Rasulullah begitu pemaaf, Pak. Sudah selayaknya saya meneladani beliau. Lagi pula sebagai manusia juga saya tidak sempurna. Saya punya banyak kesalahan dalam hidup ini, Pak. Jadi tidak sepantasnya saya tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kesalahan Burhan sangat besar. Dosa manusia kepada Allah menjadi urusan malaikat. Tapi dosa kepada manusia tidak akan terhapus kecuali dengan maaf. Insya Allah, Pak. Saya memaafkan setulus hati saya. Semoga itu bisa menjadi ampunan bagi Burhan. Dan menjadi kemuliaan untukmu. Alan,
Nah, kenalkan. Ini Samsul, teman kakakmu di pesantren. Samsul, ini Alan, adiknya Burhan. Assalamualaikum. Ada apa, Resna? Kamu tampaknya gelisah. Ustadz Samsul kok belum juga datang ya? Apa jangan-jangan terjadi apa-apa lagi sama dia? Baru jam 2. Syutingnya kan 2 jam lagi. Iya, tapi biasanya mereka itu standby dari jam 2, Pak. Dan sebelumnya kita melakukan sedikit diskusi untuk menyamakan persepsi. Sepertinya ada hal lain yang membuat kamu gelisah, Resna. Papa ini bicara apa ya? Aku ini ayahmu, Resna. Aku tahu persis watak kamu. Papa lihat, semakin hari kamu semakin ketagihan ngobrol dengan Ustaz Samsul dan Ustaz Azizi. Bukan begitu? Ya, tapi kan cuman sekedar ngobrol, Pak. Lagian apa salahnya sih ngobrol sama mereka? Ini baru pertama kalinya Resna ketemu sama orang yang membuat Resna nyaman banget. Entahlah. Papa tidak tahu harus menyikapi. Di satu sisi, Papa senang. Kamu tampak hidup saat bersama mereka. Tapi di sisi lain, Papa tidak bisa memungkiri hal ini membuat Papa khawatir. Bapak itu mengkhawatirkan apa? Pak, Resna itu tahu batasnya, Pak. Apalagi Ustadz Samsul, dia sangat mengerti batas-batas kehormatan seorang muslim. Bukan kamu. Bukan Ustadz Samsul yang Papa khawatirkan. Tapi suami kamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Samsul Adi, sekarang kamu sudah puas. Burhan tidak memerlukan doa-doamu. Doamu palsu. Maksud ibu? Kamu puas. Puas. Puas kan? Ini yang kamu inginkan. Iya. Mas Syamsul masih memikirkan kata-kata Bu Anwar yang tadi ya? Iya. Jangankan membunuh sih. Burhan masuk penjara juga bukan karena Mas kan. Dan selama Burhan di penjara, Mas nggak pernah menjenguk dia. Nggak pernah ada komunikasi antara Mas dengan Burhan. Dan kalau bukan karena berita di koran itu, Mas nggak tahu kalau Burhan sudah meninggal. Sebaiknya Mas Syamsul bersabar. Ini ujian, Mas. Tapi mungkin Burhan sudah mengatakan yang bukan pada ibunya sih. Makanya Bu Anwar bisa berkata seperti itu pada Mas. Sebentar, Pak. Saya mati anak itu, Pak. Baik, Ustaz. Tunggu. Pak. Bentar. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Tolong jangan main hakim sendiri seperti ini, Pak. Jangan sok jagoan kamu. Serahkan maling ini. Biar kami yang mengadili. Pak, tidak ada hukum yang membenarkan main hakim sendiri, Pak. Kita serahkan saja dia pada polisi. Bagaimana? Udah tahu dia pencuri malah dibela lagi. Ya, betul. Saya tidak membela dia mencopet, Pak.
Yang saya bela karena dia dianiaya seperti ini. Jangan so ceramah kamu. Emangnya kamu siapa? Saya Samsul. Samsul Hadi. Terus apa maumu? Pak, saya mohon anak ini jangan dianiaya seperti ini, Pak. Biar saya bawa dia ke polisi. Supaya dia bisa mempertanggungjawabkan semua kesalahannya, Pak. Tunggu dulu. Serahkan dompet saya. Enggak. Kamu serahkan, ini bukan hak kamu. Serahkan. Enggak. Saya bilang serahkan sekarang. Ayo berikan. Ayo. Maaf, Pak. Saya bawa dia sekarang. Assalamualaikum. Pak, udah geret aja sana. Jangan, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong maafkan saya. Saya harus segera pulang bawa uang, Pak. Saya mencoba juga karena terpaksa, Pak. Saya harus bawa adik dan nenek saya ke rumah sakit. Kalau nggak mereka bisa mati, Pak. Sumpah, Pak. Saya tidak bohong. Saya menjemput juga baru pertama kali, Pak. Sebenarnya saya ini pengamen. Tapi uang hasil ngamen saya nggak cukup, Pak, buat beli obat. Bagaimana kalau saya nggak percaya? Sumpah, Pak. Sumpah. Saya nggak bohong. Saya mohon, Pak. Tolong percaya apa yang saya katakan. Kalau Bapak mau menyerahkan saya ke polisi, tidak apa-apa. Tapi setelah saya membawa adik dan nenek saya ke rumah sakit, Pak. Tolong saya, Pak. Kamu tinggal di mana? Nggak jauh, Pak, dari sini, Pak. Jam berapa sekarang sih? Jam 2 lewat, Mas. Jam 2. Pak, kita ke rumah anak ini dulu ya, Pak. Baik, Ustadz. Mas, tapi kita sudah ditunggu di studio. Masih ada waktu sih. Ayo, Pak. Ini sudah mau jam 3. Ustadz Samsul juga belum datang. Aneh. Ini tidak seperti biasanya. Jangan-jangan benar apa yang Papa katakan kemarin. Semakin terkenal, Ustadz Samsul semakin bertingkah. Dia mulai membuat masalah. Mas, tadi aku sempat dengar kalau Mas Syamsul bilang anak ini akan dibawa ke kantor polisi. Apa sebaiknya kita bawa ke sana saja, Mas? Jangan, Pak. Jangan bawa saya ke polisi. Di situ rumah saya. Nenek saya lagi sakit. Tolong, Pak. Umurmu berapa sekarang? 14 tahun. 14 tahun. Mas rasa sih, yang dia butuhkan bukan penjara, pembinaan. Lagi pula juga dia sudah dihukum tadi, dihajar massa. Dan dompet yang diambil juga sudah dikembalikan, kan? Sekarang kita tinggal lihat apa memang dia punya nenek yang sakit atau tidak. Terima kasih, Pak. Ayo dulu. Ya, Pak. Nenek, Vira, kakak pulang. Assalamualaikum. Nek, bangun, Nek. Vira bangun. Nek, ayo Nek kita ke rumah sakit. Nek, jangan tinggalin Ricky, Nek. Vira bangun, Vira. Bangun, jangan tinggalin kakak. Vira. Assalamualaikum, Pak Dodi. Waalaikumsalam. Ustadz di mana sekarang? Pak, maaf, saya sedang dalam perjalanan, Pak. Ini jam berapa, Ustadz? Sudah hampir pukul 3. Seharusnya Ustadz sudah tiba di studio. Acara dimulai jam 4. Ustadz masih harus reading materi, make up. Pak, saya mohon maaf sekali, Pak. Ini ada kondisi yang sangat darurat, Pak. Saya harus menuju rumah sakit sekarang, Pak. Baik kalau begitu.
Berapa menit lagi Ustadz tiba di studio? Saya mohon maaf sekali, Pak. Saat ini ada 2 orang yang keadaannya dalam keadaan kritis, Pak. Saya harus bawa mereka ke rumah sakit sekarang juga, Pak. Siapa? Namanya... Astagfirullah. Namanya saya belum tahu, Pak. Tapi yang jelas, Pak, mereka dari pemukiman kumuh. Kalau tidak saya tolong, nyawa mereka nggak akan selamat, Pak. Memangnya dia keluarga Ustadz? Tanggung jawab Ustadz? Bukan, Pak, bukan. Jadi, mereka ini warga pemukiman kumuh, Pak. Tapi nyawa mereka sangat kritis sekali, Pak. Saya paham, Pak. Saya paham bahwa saya harus sampai di studio tepat waktu. Tapi masalah ini juga nggak bisa saya abaikan begitu saja, Pak. Jadi Ustadz maunya bagaimana? Maaf, Pak. Sekarang saya sedang dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Sehat Bangsa. Di samping rumah sakit itu ada masjid yang saya rasa cukup representatif untuk kita laksanakan syuting, Pak. Ruangan masjid bisa sedikit dimodifikasi. Saya bisa bantu perizinan, karena kebetulan saya punya sahabat yang menjadi dokter di sana, Pak. Ini gila. Membongkar set dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa dia pikir kita ini tukang sulap? Pak, Ustadz Samsul sudah memperhitungkan semuanya. Syuting akan gagal kalau kita tidak kooperatif. Bagaimana biayanya? Kita bisa rugi kalau... Pak, saya yakin, Pak. Ustadz Samsul tidak akan angkat tangan dalam masalah ini. Semua pasti sudah dia perhitungkan. Sekarang tergantung Papa. Kalau Papa bisa kooperatif, syuting live ini bisa diselamatkan. Tapi kalau tidak ya... Bongkar set sekarang juga. Pindahkan lokasi ke Rumah Sakit Sehat Bangsa. Ya. Udah Ki. Udah. Ki. Udah, kamu jangan nangis terus, Ki. Kamu harus sabar, ya. Sabar berdoa, ya. Mas, seharusnya Mas Syamsul menyerahkan masalah ini untuk aku tangani. Sementara itu Mas Syamsul pergi ke EDTV. Nggak mungkin. Mas nggak mungkin meninggalkan kamu di sini sih. Ini masalah nyawa orang. Tapi Mas, kalau sampai EDTV kecewa dan... Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kita membuat sebuah keputusan dengan baik, selebihnya bertawakal kepada Allah. Ya. Sekarang kamu telepon Nadia, minta dia kemari. Mas mau mengurus perizinan di masjid sekaligus membantu kru untuk membuat set. Mas tinggal ya. Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rumah Sakit Sehat Bangsa. Ada apa ya, Mbak? Mas Syamsul minta bantuanmu. Di sini ada 2 orang warga pemukiman kumuh yang sedang dalam kondisi kritis. Sementara Mas Syamsul harus syuting live EDTV. Kamu sedang ada kuliah enggak? Oh, enggak, Mbak. Aku hanya sedang mengikuti acara upgrading kampus. Tapi aku bisa minta izin kok. Baik, Mbak. Aku sana sekarang ya. Waalaikumsalam. Nadia. Oh, Kak Roman. Kebetulan sekali, Kak. Saya mau Ya, minta... tadi saya udah dengar kamu telepon. Alhamdulillah. Kalau gitu sekarang saya boleh pergi, Kak? Ntar dulu. Habis ini kan sesi saya. Kalau saya misalnya nggak ngizinin kamu gimana? Maaf, Kak. Tapi ini masalah nyawa, Kak. Bukan hal yang bisa dianggap sepele. Jadi maksud kamu upgrading saya ini nggak penting kan? Maaf, Kak Roman. Saya rasa sekarang bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ada beberapa hal yang bisa ditunda ataupun digantikan dengan waktu lain. Tapi juga ada beberapa hal yang tidak bisa ditunda ataupun digantikan dengan waktu lain seperti masalah saya sekarang ini. Kalau sesi Anda, saya bisa dapatkan lain waktu kok. Kalau Anda tidak bersedia, saya bisa dapetin dari orang lain ataupun dengan cara yang lain. Jadi maaf, Anda izinkan ataupun tidak, saya akan tetap pergi. Permisi. Dalam mihab cintaku berdoa
Ustadz. Iya, kenapa? Alhamdulillah pihak rumah sakit tidak mempersulit kita. Mereka justru sangat antusias kalau kita melaksanakan secara langsung di sini. Katanya sekalian promosi. Alhamdulillah. Lalu set studio bagaimana? 90% set sudah hampir selesai dan 10 menit lagi insya Allah kita bisa langsung siaran. Masya Allah. Pertolongan untuk kita banyak sekali hari ini ya. Pertolongan datang pada jamaah. Begitu kan maksud Ustaz? Sedikit orang saling berjamaah dan saling mendukung, masalah seberat apapun pasti bisa terselesaikan. Tapi banyak personil dan saling tercerai-berai, satu masalah pun tidak akan mungkin terselesaikan, Ustaz. Ayo cepat pasang klipurnya. Ayo. Baik, Pak. Sabar, Pak. Ayo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami berada di Rumah Sakit Sehat Bangsa bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Rumah Sakit yang akan menyiarkan langsung ceramah yang akan dibawakan oleh Ustadz Samsul Hadi. Dan sebelumnya kami informasikan bahwa lokasi ini kami ambil secara darurat karena saat ini Ustadz Samsul sedang mengurus orang-orang yang ditemukan dalam keadaan kritis dan dibawanya langsung ke rumah sakit ini untuk dirawat. Betul begitu, Ustaz ya? Betul sekali. Kalau begitu kami persilahkan, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wah, Ustadz hebat sekali ya. Ustadz pintar ceramah juga ternyata. Pak Dodi. Ya. Pak, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Semua terlaksana dengan baik. Saya minta maaf kalau memang ada kesalahan. Ada yang harus kita bicarakan di kantor. Secepatnya. Baik, Pak. Kebetulan di sini semua sudah beres. Saya minta izin untuk ganti pakaian, Pak. Mari Ustadz, silakan. Kamu ajak Ustadz Samsul langsung ke atas. Papa mau ketemu Bu Rosa dulu. 10 menit lagi kita ketemu di ruang meeting ya. Iya, Pak. Mari Ustadz. Ya. Astagfirullah. Oh. Gak apa-apa Ustadz, biar saya aja. Gak apa-apa. Saya bantu ya. Samsul, tingkah laku kamu yang dekat-dekat dengan Resna itu buat aku cemburu. Aku tidak rela. Dan kau Resna, kau sungguh tidak mengindahkan peringatan aku. Lihat apa yang akan aku lakuin sama kalian. Lihat bagaimana aku akan membuat kalian semua menyesal. Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.